Menggemparkan kejayaan Indonesia di masa kepemimpinan Jokowi, ditulis oleh Agus W. dari siwa.com. Mari kita berdoa agar pandemi ini cepat berlalu dan kita semua dapat melewati masa sulit ini bersama-sama dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pada hari ini, izinkan penulis menyampaikan salah satu pencapaian Presiden tercinta kita Jokowi yang mungkin bisa saja terlewatkan di masa pandemi dan keributan yang sedang terjadi ini. Penulis membaca kabar menggembirakan tentang pencapaian Presiden Jokowi yang disampaikan oleh seorang mantan kepala negara tetangga Malaysia. Di berita tersebut dikatakan bahwa perusahaan sebesar Google, Amazon, dan Tesla ternyata telah memilih Indonesia untuk melebarkan bisnis mereka di Asia Tenggara. Berita ini membuat penulis terkejut karena tanpa banyak keributan dan pamer, ternyata Presiden kita sudah berhasil menarik banyak investor kakap masuk ke negara ini. Walaupun penulis jadi mengetahui berita ini melalui keluhan seorang mantan kepala negara tetangga, tetap saja penulis senang. Karena itu berarti negara kita sudah mulai dipandang oleh banyak investor dan perusahaan asing ternama dan berkualitas. Memang benar, pada sekitar tahun 2011, Malaysia masih banyak dipandang oleh perusahaan asing, terutama asal Amerika dan Eropa. Pada waktu itu, penulis sedang berkesempatan untuk bekerja di negeri jiran di sebuah perusahaan IT dan pada saat itu, penulis melihat banyak perusahaan IT dari Amerika membuka cabang di Malaysia, seperti Western Digital, Monster Job, dan masih banyak lagi. Pada saat itu, jarang sekali perusahaan IT asal Amerika yang melirik Indonesia. Biasanya hanya marketing office-nya saja yang buka di Jakarta, sedangkan tulang punggung IT-nya malah dibuka di Singapura atau Malaysia. Namun masa-masa kelam itu sudah lewat. Mulut mantan PM Malaysia sendiri yang mengatakannya walaupun lewat keluhan, bahwa perusahaan-perusahaan raksasa IT tersebut sudah mulai melirik Indonesia. Hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya sehingga perlu kita apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah yang sudah bekerja dalam senyap dan berjuang sedemikian kerasnya. Beberapa tahun yang lalu apabila ingin berkarir di perusahaan Silicon Valley, kita perlu buru-buru pekerjaan itu di negara tetangga minimal Singapura. Namun sekarang kita bisa berbangga karena negara kita akan kedatangan kantor-kantor perusahaan tersebut. Kita hanya perlu menyiapkan diri dan kemampuan dengan sebaik-baiknya, karena kita akan bersaing dengan orang-orang asing yang justru akan mendatangi negara kita karena ingin bekerja di perusahaan IT tersebut. Saat ini yang perlu dilakukan adalah penyederhanaan birokrasi di pemerintah kita yang terkenal rumit. Jika hal itu dipertahankan, tentu akan membuat para investor berpikir berkali-kali untuk menginvestasikan perusahaan mereka. Sebagai catatan, pada bulan Juni ini, Google sudah membuka layanan Google Cloud-nya di Indonesia. Apa artinya? Banyak sekali perusahaan startup yang membutuhkan Google Cloud Service ini untuk mendukung kegiatan mereka. Normalnya saat Google membuka cabang Google Cloud mereka di Singapura, maka kita harus menggunakan Google Cloud yang di Singapura, yang tentunya akan memberikan devisa bagi negara tetangga tersebut. Selain Google, Amazon akan membuka layanan cloud mereka di Indonesia. Ketika saya bekerja di perusahaan lama, perusahaan saya menggunakan layanan Amazon Web Service untuk tulang punggung perusahaan. Semua database dan service backend kami ditaruh di AWS tersebut. Dan kantor perwakilan AWS terdekat ada di Singapura. Sehingga tim kami yang menangani server sering bepergian ke Singapura untuk pelatihan dan seminar-seminar yang diselenggarakan oleh Amazon tersebut. Bayangkan, berapa biaya yang dihemat apabila kantor tersebut membuka cabangnya di Indonesia dan membuka pusat data di sini. Akan banyak perusahaan rintisan yang terbaru oleh hal tersebut. Selain kedua perusahaan di atas, ada lagi satu perusahaan yang sedang naik daun, yaitu Tesla, yang akan membuka cabangnya di Indonesia juga. Mengapa Indonesia? Ingat bahwa Tesla sedang gencar-gencarnya memproduksi mobil listrik, dan mobil listrik membutuhkan baterai. Apa bahan baku utama baterai? Biji nikel. Kabar gembiranya, Indonesia adalah negara nomor 1 penghasil biji nikel di dunia sejak tahun lalu dan cadangan nikel kita adalah yang terbesar di dunia. Dengan adanya hal-hal baik tersebut, penulis yakin dan percaya bahwa masa depan kita akan cerah dan para pemuda Indonesia tidak akan menjadi tenaga kasar di negeri sendiri lagi. Asalkan kita mau meningkatkan kemampuan kita dan tidak mudah berpuas diri dengan apa yang kita miliki saat ini. Mari kita doakan terus gebrakan yang dibuat oleh pemimpin kita. Semoga negara kita semakin maju dan jaya. Januari kemarin stop. Karena strategi besar kita ke depan, kita ingin jadikan nikel ini litium baterai yang dipakai untuk mobil listrik. Setahun Jokowi Amin, jangan kaget dengan perubahan ini, ditulis oleh Niha Alif dari siwa.com. Masih ingatkah akan kebijakan pertama Pak D setelah dirinya didaulat menjadi presiden 2 periode? Setelah menggebrak Amerika Serikat dengan menarik mayoritas saham di Freeport, giliran Uni Eropa dibuat bertekuk lutut.
Jokowi kekeh menolak ekspor biji nikel yang selama ini merugikan bangsa. Indonesia sebagai produsen nikel terbesar harus menjadi produsen bahan mentah dan kembali mengimpor hasil olahan nikel selama berpuluh-puluh tahun. Akhirnya baru di masa Jokowi perubahan nyata itu terjadi. Makanya SJW-SJW semua bermunculan menyebarkan penyakit kebencian. Setelah isu Papua Merdeka dimentahkan, muncul isu demo UU KPK dan KUHP. Di luar negeri juga ada beberapa negara kecil seperti Vanuatu, Tuvalu, dan Nauru yang terus mendesak Indonesia melepas Papua. Tapi Jokowi tak gentar sedikit pun. Pelan tapi pasti, langkahnya membawa negara ini maju tak tergoyahkan sedikit pun. Penarikan Gerindra ke kabinet juga baru dirasakan hasilnya saat ini. UU Omnibus Law sebagai gerbang menuju Indonesia maju bisa disahkan karena banyaknya partai yang masuk pemerintahan. Seperti kata pengamat, andai kata posisi koalisi dan oposisi seimbang, maka kemungkinan besar UU ini tak akan bisa direalisasikan. Kehebatan Jokowi ini rupanya terdengar hingga jauh ke mancanegara. Tak heran ada cover Jokowi dengan cerita mengenai dirinya di majalah Arab Saudi dan Jepang. Jauh sekali dari imam besar FPI Rizik yang terlunta-lunta dan sempat jadi buronan aparat di dalam negeri. Jokowi juga dibuatkan patung lilin di Hong Kong beserta 3 orang ternama dari Indonesia. Terakhir, negara Uni Emirat Arab bahkan mengabadikan namanya sebagai nama jalan dan masjid besar yang dalam proses pembangunan. Di dalam negeri pun namanya tak kalah populer. Menurut survei indikator, kepercayaan publik terhadap Jokowi sepanjang tahun stabil di angka 60% lebih. Adanya pandemi corona tak memudarkan kepercayaan rakyat padanya karena langkah jitu seorang Jokowi. Penolakan lockdown untuk kemudian diganti PSBB dengan penyaluran bansos besar-besaran ia lakukan. Beberapa sarana pemerintah seperti Wisma Atlet dan Rumah Sakit Pertamina disulap jadi rumah sakit darurat untuk corona. Intensif bagi pekerja medis dan sektor UMKM ia prioritaskan. Cicilan KPR perumahan dan kredit kendaraan ia perintahkan ditunda. Subsidi listrik diberikan pada rakyat kecil. Tentu saja dari awal pandemi yang ada dalam pikiran Presiden adalah kesejahteraan rakyatnya. Bisa dibayangkan kalau SBY yang jadi Presiden, tentu negara ini semakin anjlok ekonominya akibat lockdown, seperti Filipina, India, dan Malaysia. Negara lain yang melihat kinerja Presiden kita dengan undang-undang terbaru berlomba menanamkan usahanya. Ada Tesla dan 7 perusahaan dari Jepang yang sudah mengantri. Dari dalam negeri, PT Inalum juga berinvestasi 10 triliun lebih untuk pembuatan baterai. Belum lagi Pertamina yang didorong untuk membuat B30 hingga B100 dan gasifikasi batu bara. Jokowi sebagai pemimpin visioner tentunya sadar bahwa di masa mendatang tantangannya akan berubah dari teknologi informasi menjadi energi. Dari corona kita belajar betapa minyak dunia bisa sangat tak berharga seketika. Tapi bagi pecinta lingkungan, ini justru situasi yang diharapkan agar bumi bisa memulihkan kembali dirinya dari emisi karbon. Lapisan ozon kembali menguat. Selanjutnya, dunia akan memfokuskan peralihan dari BBM menjadi energi yang ramah lingkungan. Akan ada saatnya penggunaan minyak bumi dilarang seperti pergantian premium ke Pertalite dan tipe terbaru lain. Masing-masing negara berlomba memanfaatkan mineral seperti nikel, kobalt, dan juga energi terbarukan seperti energi matahari, angin, dan sebagainya. China dan Eropa telah memulai penelitian besar-besaran terhadap bentuk penyimpanan energi seperti baterai. Nanti akan ada banyak produksi kendaraan listrik dan penemuan baterai-baterai terbaru. Sudah saatnya kekayaan mineral kita diberdayakan. Jokowi sudah menjalankan tugasnya sebagai pemerintah untuk memaksimalkan pengolahan sumber daya alam kita. Perubahan besar yang mengalahkan pencapaian 6 presiden sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan setahun gebrakannya di periode kedua ini setara atau bahkan lebih baik dari presiden prihatin sebelumnya. Semoga tak hanya negara lain, tapi rakyat kita lebih jauh bisa mengapresiasinya. Jokowi telah mempersembahkan kemajuan di segala bidang. Giliran kita turut menyebarkan kebaikannya.